Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat Ramadan dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah. Kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalia-amalia di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai Allah menjemput jiwa kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada manusia terbaik, qudwah utama kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Sahabat Ramadan dimanapun berada. Dulu ada seorang ulama hebat. Ulama yang sangat terkenal. Ulama besar di Makkah. Siapa namanya? Abdullah bin Al-Mubarak. Maka dia lebih terkenal disebut dengan Abdullah Mubarak. Tahun itu Abdullah Mubarak berangkat ibadah haji. Dia beribadah haji bersama 700.000 orang lainnya. Dari segala penjuru dunia. Dikisahkan setelah dia melakukan prosesi-prosesi ibadah haji. Karena sangat letih, Abdullah bin Mubarak tertidur ketika itu. Dalam tidurnya, Abdullah bin Mubarak bermimpi. Apa mimpinya? Dia melihat dua malaikat yang sedang berbincang-bincang. Malaikat yang satu bertanya, malaikat yang satunya lagi menjawab pertanyaan itu. Apa di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat itu kepada temannya? Berapa jumlah jamaah haji tahun ini? Malaikat yang satu itu pun menjawab, 700.000 jumlah jamaah haji. Kemudian kembali bertanya malaikat yang satunya, berapa yang mabrur dari 700.000 jamaah haji itu? Di luar dugaan. Ternyata jawabannya adalah tidak satu pun yang mabrur. Tak satu pun mabrur. Dari 700 jamaah haji, 700.000 jamaah haji, tidak satu pun mabrur. Abdullah bin Mubarak berpikir, bagaimana mungkin 700.000 jamaah haji melakukan prosesi haji. Mereka mengeluarkan dana. Mereka mengeluarkan waktu yang tidak sedikit. Mereka mengeluarkan tenaga yang sangat banyak. Tidak satu pun mabrur, kata malaikat. Tetapi dilanjutkannya keterangannya. Ada satu orang yang mabrur, yang diterima ibadah hajinya. Padahal dia tidak berangkat. Karena dialah pahala jamaah haji yang 700.000 diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa laki-laki itu, kata malaikat yang bertanya. Hebat sekali orang itu. Siapa laki-laki yang mabrur itu? Nama laki-laki itu, kata malaikat, Sa'id bin Quhafah. Dia berasal dari Damaskus. Dia tidak berangkat ke tanah suci, tapi dialah yang diterima pahala hajinya. Abdullah bin Mubarak pun tersadar dari mimpinya. Mimpi ini benar-benar mengganggu pikirannya. Dia berkali-kali istighfar, ya Allah, siapa orang hebat itu? Maka sekembalinya dari ibadah haji, dia tidak langsung pulang ke Makkah. Tapi dia pergi menuju Damaskus, Suriah saat ini. Dicarinya laki-laki yang bernama Sa'id bin Muhafah ini. Malaikat itu menyebut Sa'id bin Muhafah kerjaannya seorang tukang sol sepatu. Dia pun mencarinya. Setiap bertemu dengan tukang sol sepatu, dia bertanya, apakah engkau yang bernama Sa'id bin Muhafah?
Bukan. Apakah kau kenal dengan Sa'id bin Muhaffah? Setelah banyak dia bertanya, akhirnya dia diberitahu, Sa'id bin Muhaffah, dia tinggal di ujung kampung. Abdullah bin Mubarak pun berjalan menuju rumahnya. Sesampai di rumah Sa'id bin Muhaffah, diketuknya pintu itu. Apakah engkau yang bernama Sa'id bin Muhaffah? Benar Tuan, akulah yang bernama Sa'id bin Muhaffah itu. Kemudian, apakah engkau bekerja sebagai tukang sol sepatu? Benar Tuan. Mengapa engkau mencariku? Dari mana engkau tahu namaku? Abdullah bin Mubarak agak bingung menjawabnya. Dari mana dia ingin menceritakan kasus ini? Akhirnya Abdullah bin Mubarak pun membuka ceritanya. Aku baru pulang dari ibadah haji. Ini oleh-oleh untukmu. Ada kurma, ada air zam-zam. Ketahuilah wahai Sa'id, seselesainya aku melakukan ibadah haji, aku tertidur karena letihnya. Dalam tidur pun aku bermimpi ada dua malaikat yang berbincang-bincang. Yang satu bertanya, berapa jumlah jamaah haji tahun ini? Yang satu menjawab, 700.000 banyaknya. Adakah yang mabrur dari 700.000 itu? Berapa yang mabrur? Malaikat itu menjawab, tak satu pun yang mabrur, kecuali satu orang yang mabrur, yaitu Sa'id bin Muhaffah. Dia seorang tukang sol sepatu, tapi dia tidak berangkat ke tanah suci. Dialah yang diterima ibadah hajinya. Bahkan semua pahala jamaah haji diberikan Allah kepada 700.000 orang itu, karena seorang Sa'id bin Muhaffah, sang tukang sol sepatu itu. Amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau tidak berangkat ke tanah suci, tapi engkau dicatat sebagai haji yang mabrur? Sa'id bin Muhaffah pun bercerita, Tuhan, aku sangat ingin ibadah haji. Bertahun-tahun aku bernabung. Dari hasilku sol sepatu, ku sisihkan menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makan anak istriku, sepertiga untuk modalku besok, sepertiga untuk tabungan haji. Setelah puluhan tahun aku menabung, tahun ini cukup tabungan itu untuk berangkat ke tanah suci. Istriku sedang hamil, dia sedang ngidam. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia akan merengek sampai dia mendapatkannya. Satu malam ada asap masuk ke rumah kami. Asap yang sangat wangi. Asap daging panggang. Istriku merengek, dia sangat ingin daging itu. Lalu aku keluar mencari sumber asap itu. Aku menemukan sebuah rumah seorang janda yang sudah hampir roboh karena reotnya. Keketuk pintu rumah itu. Keluarlah janda itu. Ibu, kataku polos, istriku sangat menginginkan masakanmu. Aroma daging ini sampai ke rumah kami. Juallah barang sedikit, akan kubeli berapapun harganya. Wanita ini menetes air matanya. Dia menggelengkan kepala. Tuhan, aku tidak menjualnya berapapun harganya. Kenapa kau tidak menjualnya? Karena daging ini halal untuk kami, tapi haram untuk Tuhan. Aku pun heran, kata Sa'id bin Muhaffah. Bagaimana mungkin halal untuknya tapi haram untukku? Daging apakah itu gerangan? Wanita itu pun berkata, Tuhan, sudah 3 hari kami tidak makan. Kami hampir binasa karena kelaparan. Tadi sore ada seekor keledai mati. Kami ambil, kami kuliti. Kami ambil sebagian dagingnya. Daging itulah yang kami panggang saat ini. Daging bangkai keledai, Tuhan. Halal untuk kami karena kami darurat, tapi haram untuk Tuhan karena Tuhan tidak dalam keadaan darurat. Tanpa berkata sepatah kata pun aku pulang sambil menangis. Bagaimana mungkin aku akan ibadah haji sementara tetanggaku lapar, tetanggaku kelaparan seperti ini. Ku ambil semua dana itu, ku hantarkan pada wanita janda yang miskin itu. Ambillah biar bisa makan anggota keluargamu. Aku pun memupus harapan bisa berangkat haji. Alhamdulillah, kata Sa'id bin Muhaffah,
kalau Allah mencatat pahala ibadah hajiku tahun ini. Sahabat Ramadan, lihatlah kepedulian kita pada sesama mengalahkan letih lelahnya ibadah haji. Maka sahabat Ramadan, munculkan tekad di hati kita untuk peduli dengan sesama. Mudah-mudahan kebaikan Ramadan kita dapatkan karena kepedulian kita kepada sesama muslim. Selamat mencoba, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.